dibubarkan. Yeah. Orang dalam mengatakan sebetulnya otak untuk pembubaran itu adalah Sudirman Said. Yang ingin saya lihat adalah sebetulnya begini. Kenapa tadi saya menghubungkan, betul kata Mas Dirman adalah ini adalah soal urusan, tugas gitu. Tetapi kan itu seperti ada urusan yang Anda lakukan di mana Mas Dirman itu ada di pusaran itu. Soal Petrol maupun Freeport yang kemudian membuat Anda terpental pada tahun 2016. Artinya kalau kita lihat kan sederhana, uang itu bisa mengalahkan siapapun. Gimana Mas? Seorang teman mengatakan pada saya bahwa salah satu alasan kenapa saya diambil jadi menteri adalah ada satu record di mana saya pernah menangani masalah itu di Pertamina. Dan Pak Presiden waktu itu butuh orang seperti itu. Walau alam betul apa enggak, tapi dalam satu obrolan dengan Presiden juga mengatakan nama Anda itu bukan datang dari mana-mana, tapi dari teman-teman KPK. Kenapa? Karena seluruh nama yang diajukan itu kan di stabilo merah kuning waktu itu kan. Nah sekarang setelah tugas saya kerjakan dan saya mengatakan pada Presiden bahwa Pak Presiden buat saya atau pengalaman kami beresin salin bukan masalah teknis tapi soal kelulusan pemimpin negara mau kemana gitu. Maksudnya bagaimana ya, nanti kalau diluruskan pasti akan melambung dan tergantung sikap dari pimpinan tertinggi. Kan atasan saya hanya satu kan gitu. Jadi saya menyampaikan begitu supaya sewaktu-waktu terjadi itu beliau sudah menyadari itu. Dan kita mengalami semua bahwa ternyata begitu waktu itu tiba kemudian sampailah pada tindakan-tindakan yang sebetulnya mengarah pada penegakan hukum. Kemudian juga ada ethical, ada yang melambung, ada komite etik, ada yang melambung. Dan mungkin disitulah persimpangan terjadi kan. Si pemimpin itu mau jalan lurus menyelesaikan agenda-agenda yang dijanjikan atau ternyata ada tikungan-tikungan yang barangkali lebih men-serve kebutuhan pada waktu itu. Saya tidak tahu apa, tapi bahwa konsekuensinya katakanlah saya diberhentikan. Sebetulnya duodon pada hari pertama Rapim SDM saya mengatakan begini kepada teman-teman kan eselon 1, eselon 2, teman-teman sekalian, saya ini adalah political appointee, pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan politik. Walaupun bukan politisi. Walaupun bukan politisi. Artinya apa? Tergantung Pak Presiden sebagai atasan. Saya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa terus sampai selesai. Saya adalah temporary factor. Bapak-bapak yang permanen faktor. Nah, gunakan yang temporary untuk mendorong perubahan. Karena saya nggak tahu berapa lama saya di sini. Jadi saya menyadari sejak awal bahwa risiko atas tindakan-tindakan itu memang ada dan karena itu saya bilang 3 bulan selamat, terus 6 bulan oke, terus setahun terus. Jadi sebenarnya 2 tahun itu bonus. Saya kebetulan ikut sekali. Itu. Saya sebetulnya betul-betul ikut dari dekat nafas Mas Dirman ketika ada di SDM. Jadi saya tahu bagaimana konsen Anda tentang Freeport, kemudian tentang Pertamina. Tapi apa yang kemudian kita lihat adalah ada sesuatu yang berubah. Tadi Anda menyebutnya ada yang melambung. Saya kira saya juga merasa bahwa ada yang melambung saat itu. Ketika ke Solo, pernikahan Mas Gibran pada waktu itu, saya melihat ada seorang Risa Khalid ada di tempat undangan VVIP. Karena saya juga ikut hadir di situ. Walaupun kita orang biasa gitu, tapi saya melihat itu di situ. Itu tadi pikiran soal melambung tadi itu Mas. Gimana? Itu menarik itu. Jadi obrolan di belakang layar itu kan, saya juga sama mengamati, kok ada gitu ya. Padahal katanya kan sedang dalam proses penata. Jadi selesai acara ketika saya ketemu Pak Presiden, Pak tamunya kemarin menarik. Ada respon Presiden Pak? Ketawa ada siapa? Bukan hanya Reza, tapi ada beberapa orang yang diketahui sebenarnya sedang berada di dalam gitu. Saya nggak sebut lah. Iya itu undangan pada dijual gitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang-orang itu datang ke sana karena beli undangan. Gitu. Tapi kan memang satu acara dari orang besar kan selalu begitu ya. Orang kepengen berasosiasi. Tapi saya kursi. Dalam proses misalnya yang dulu kita kenal dengan cerita Pak Pamila Saham berapa 10 tahun lalu gitu ya. Itu memang saya berhadapan dengan stakeholders yang tidak mudah.
karena sebetulnya kawan ini memang punya jaringan yang sangat kuat ya. Jadi ada usaha menunda audit oleh pejabat tinggi, saya sebut aja Pak Luhut tuh mengusahakan untuk supaya auditnya ditunda. Ada beberapa menteri yang mengingatkan jangan terlalu keras pada mafia, nanti memukul balik gitu. Dan itu di hadapan presiden nanya balik saya, bagaimana Pak Menteri? Saya bilang, Pak Presiden, semuanya terpulang pada Bapak, karena kami kan hanya pelaksana tugas. Tapi soal audit sudah hampir selesai, publik sudah menunggu hasilnya. Kemudian soal mafia juga itu janji Bapak pada waktu kampanye. Jadi kami akan tetap jalankan tugas dari Presiden, tapi kalau ada arahan lain, saya jalankan gitu. Itu pada saat itu kan kita dengar ada audit forensik, yang kemudian ketika kita tanya ke almarhum Faisal Basri, kemudian dia cerita dengan segala kekecewaan tentang follow up-nya, Mas. Iya, kita bersyukur ya punya orang-orang seperti Bang Faisal tuh yang kecintaannya pada negara nggak diragukan, integritasnya juga nggak diragukan, dan begitu. Seminggu pertama saya menteri, saya ajak bicara, Bang, ini kita punya masalah, harus memperbaiki reputasi sektor, kita butuh lakukan ini. Terus beliau nggak pakai mikir, ayo saya ikut. Dan begitu Faisal jadi ketua, banyak sekali teman-teman profesional yang ikut terlibat gitu. Orang geologi, orang upstream, orang yang paham kilang segala macam. Jadi itu dikeroyok oleh kawan-kawan profesional yang aktivis lah untuk menunaikan itu. Nah, benar, akhirnya kan kita memutuskan untuk audit forensik, dan auditornya sangat kredibel lah. Hasilnya juga sangat baik karena mereka ambil seluruh data, komunikasi lewat email segala macam, dan disitulah ketemu sesuatu yang meyakinkan bahwa memang terjadi ada kejahatan, treatment khusus di luar prosedur, dan bahkan ada satu kesimpulan yang menarik. Sekitar 70% kontrak jatuhnya pada perusahaan XYZ yang terafiliasi dengan ya, itu sesuatu yang dokumennya sudah diserahkan ke KPK, kemudian juga saya kira di SDM atau di Pertamina masih ada. Oke, Mas, sorry, saya mau tanya satu lagi. Perasaan satisfaction-nya Mas Dirman setelah ini menjadi tersangka? Ini kan bukan soal pribadi ya. Jadi sebagai warga negara tentu saya bersyukur karena ada progres, tapi kembali saya tetap punya mixed feeling dengan kehati-hatian. Sambil terus menyuarakan di berbagai forum, mudah-mudahan kali ini kita betul-betul sampai tuntas. Dan jangan sampai ada pikiran-pikiran, ini kan memang cerita impor 900.000 barel per hari. It's a big money, it's big margin juga gitu. Jadi kalau mau dipakai untuk apa saja dia bisa kerjakan. Nah, kalau pemegang kekuasaan sekarang tergoda untuk mengambil alih gitu ya, sebagai bohir baru gitu, ya kita seperti hamster tuh, Bang. Hamster tahu kan? Seperti muter gitu, seperti bergerak, tapi sebenarnya ada di ruangan itu terus menerus gitu. Dan kita jangan. Jadi kata Pak Sudirman tadi, Bang Don, ini sebenarnya ada dua. Kalau beliau maunya tuntas atau tuntas berseri. Karena ini bisa dipakai lagi untuk 5 tahunan gitu kan. Oke, kita sesuai dugaan kita, Bang Don. Tadi sebelum kita ketemu Pak Sudirman, pasti akan gurih ini. Tapi saya harus patuh juga pada durasi. Kita istirahat dulu, gitu kan? Kita area dulu sambil menyilakan pemirsa untuk menyiapkan secangkir kopi atau teh. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.